Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang rancangan pembelajaran UBD mengenai lembar kerja O untuk memenuhi tugas mata kuliah, perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 5. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas PGSDA, terdiri dari saya sendiri, Friska Devi Damayanti, dan juga teman saya Adnan Musafa Hanif. Langsung saja, kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai lembar kerja O. Lembar kerja O merupakan tahapan ketujuh dari skema WHE-RETO, yaitu Organize for Optimal Effectiveness. Berikut ini pertanyaan yang pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Sebelum kami menjawab pertanyaan yang pertama tadi, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengalaman belajar. Pengalaman belajar diperoleh dengan cara peserta didik dapat merasakan langsung atau terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi dapat juga di luar kelas. Pengalaman belajar diperoleh karena peserta didik dapat memperoleh pemahaman baru sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang dan mengembangkan pengalaman belajar peserta didik antara lain, yang pertama, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi, dalam merancang dan mengembangkan pengalaman belajar harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, materi pelajaran dan karakteristiknya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, perlu kita sadari bahwa peserta didik bersifat unik, sehingga pendidik harus paham betul dengan karakteristik peserta didiknya. Dengan hal ini diperlukan untuk penyesuaian agar pembelajaran lebih optimal. Yang ketiga adalah mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik perlu menyiapkan sumber belajar yang selaras dengan kurikulum maupun tujuan yang akan dicapai. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mengenai lembar kerja O ini akan dipaparkan oleh Mas Adnan. Silahkan Mas Adnan, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Friska. Selanjutnya adalah cara mengembangkan pengalaman belajar peserta didik. Yang pertama, pendidik bisa memberikan alternatif tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, pendidik bisa menyusun tugas-tugas belajar, dan berikutnya pendidik bisa memberikan informasi pembelajaran terkait materi pelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, pendidik bisa memberikan pelayanan kepada peserta didik. Pelayanan di sini adalah tentang cara pendidik memberikan informasi dan pendampingan kepada peserta didik selama pembelajaran. Yang berikutnya, pendidik bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Bisa berupa tentang ice breaking untuk membangkitkan motivasi dan semangat dari peserta didik selama pembelajaran. Yang terakhir, pendidik bisa membantu peserta didik dalam menarik kesimpulan di akhir pembelajaran. Berikutnya adalah implementasi dalam pembelajaran. Kami mengambil materi pembelajaran tentang pengaruh gaya gesek terhadap benda. Jadi di sini pendidik dapat mengajar peserta didik keluar kelas dan meminta peserta didik untuk menggelindingkan bola di beberapa tempat, misalnya di lantai keramik, tanah, paving, dan rumput. Peserta didik juga diminta untuk menuliskan laporan dan membuat kesimpulan mengenai pengaruh gaya gesek terhadap benda. Dari percobaan tersebut, peserta didik akan mengalami proses belajar
dan mendapatkan pemahaman yang bermakna. Karena belajar dengan praktek secara langsung dan pengamatan membuat peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang akan terus diingat oleh peserta didik. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Berikut adalah cara meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Yang pertama, pendidik dapat menyiapkan media pembelajaran yang konkret. Konkret di sini adalah media pembelajaran yang nyata. Contohnya adalah benda-benda yang dapat diamati secara nyata. Yang kedua, pendidik bisa menggunakan sumber belajar yang tepat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi, pendidik harus bisa memberikan sumber belajar yang tepat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, pendidik bisa memastikan peserta didik dapat fokus ke pembelajaran dari awal hingga akhir, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam belajar. Selanjutnya, pendidik bisa menyampaikan pemahaman atau informasi dengan kata-kata yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dari peserta didik. Pendidik juga harus memberikan umpan balik untuk memastikan pemahaman dari peserta didik itu tepat dan sudah benar. Pendidik juga harus selalu melakukan tanya jawab kepada peserta didik dan mempersilahkan peserta didik untuk bertanya apabila ada yang tidak jelas. Berikutnya adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Pendidik bisa membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi pelajaran. Pendidik juga bisa mempersiapkan kondisi fisik, kondisi ruang kelas yang nyaman, sehingga peserta didik sudah bisa benar-benar siap untuk memulai pembelajaran dengan nyaman. Pendidik dan peserta didik juga bisa membuat kesepakatan kelas agar lebih disiplin lagi dalam belajar. Pendidik bisa melakukan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan daripada peserta didik. Pendidik juga bisa melakukan ice breaking untuk memfokuskan peserta didik dan mencegah rasa bosan dan mengantuk saat pembelajaran berlangsung. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.